Apa kabar semua? Masih sukacita dong meskipun kita masih learning at home dan stay at home. Dan kita juga masih ibadah secara online, tapi kita harus tetap sukacita karena dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik di rumah udah siap belum untuk ibadah hari ini? Menu udah siap ibadah belum? Wah, Yuk kita mulai ibadahnya. sebelum itu yuk kita mau berdoa, kita mau tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema kita minggu lalu adalah tentang Aku Merdeka untuk Dipilih Tuhan. Adik-adik ada yang masih ingat gak pelajaran minggu lalu itu apa? Ya, pelajaran minggu lalu tuh tentang Daud. Meskipun dia punya keterbatasan fisik dan kerjanya hanya mengembalakan domba, dia tetap merdeka dan dipilih Tuhan. Wow, nah tema kita untuk minggu ini adalah Aku merdeka untuk jadi berkat. Shalom adik-adik Menorastar. Pasti semuanya sudah ingin sekali memuji Tuhan. Hari ini bersama dengan Teacher Ellen, Teacher Vika, ada Meno, dan teman-teman kita ada Vino dan Renaya. Mari semuanya tepuk tangan memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Mari kita berdiri dan bersuka cita. Haleluya. Yuk adik-adik tepuk tangan bersama. Mari bersama katakan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik kita naikkan pujian ini. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Masih ingin memuji Tuhan? Kita mau naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Mari bersama katakan. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama. Haleluya. Saat iblis menggodaku, ku lalu berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oh haleluya. Sekali lagi adik-adik kita memuji Tuhan. Kita mau katakan. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Haleluya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi katakan aku berani tampil beda. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Nah, Teacher Ellen, tahu gak sih minggu depan kita ada special service loh. Wow, special service dalam rangka apa Teacher Fitska?
jangan lupa minggu depan kita ada special service Hari Kemerdekaan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Teacher Ellen undang kita semua mengambil sikap menyembah dan berdoa. Kita mau siapkan hati, kita mau bersyukur sebab Yesus selalu mengasihi setiap kita semua. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Yesus sayang padaku, haleluya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari saat ini Teacher El undang dengan lebih sungguh kita mau katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo Ben, kamu apa kabar? Aku baik-baik saja. Kalau kamu, Aku juga baik. Vin, kamu sudah masuk sekolah belum? Aku sudah, tapi masih di rumah. Baru aja aku selesai. Aku juga. Hai Ben, hai Vino. Hai Teacher Adin. Hai Cici Radin. Nah, gimana perasaan kalian pas belajar dari rumah? Aku sih rindu sekolah, tapi karena COVID jadi kita stay at home. Nah, kalau Vino? Aku sih kalau istirahat main sama teman-teman, jadi aku kangen. Wah, sama dong kayak teacher. Teacher juga masih belajar dari rumah, belum bisa ke kampus. Nah, meskipun kita merasa dibatasi, itu artinya kita dilindungi dari virus. Sama seperti firman Tuhan kita hari ini tentang seorang anak yang hidupnya dibatasi, namun tetap merdeka dan menjadi berkat. Yuk kita sama-sama dengerin firman-Nya. Oke, Oke, Teacher Teacher Adin. Shalom Menora Stars, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti tentang firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Teacher Friska hari ini mau membawakan firman Tuhan tentang gadis kecil pelayan Naaman yang diambil dari 2 Raja-Raja 5. Nah, kelas Superstars udah bisa baca kan? Baca di rumah ya, dibuka Alkitabnya. Nah, Teacher mau cerita nih.
Jadi, lihat nih, ada seorang gadis kecil yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Gadis kecil, tahu gak sih pelayan itu apa? Iya, benar, pelayan itu pembantu ya adik-adik. Jadi bisa kebayang dong ya, dia masih kecil tapi udah kehilangan kebebasannya. Ya, dia harus melayani istri Naaman, dia harus bekerja, mencuci, menyapu, bersih-bersih, pokoknya ya sebagaimana pembantu ya. Gitu. Nah, tapi dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi pada suatu ketika dia mendengar bahwa tuannya si Raja Naaman ini, si Jenderal Naaman ini terkena penyakit kusta. Ya, waktu zaman adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu apa? Iya benar, penyakit kusta itu yang menyerang kulit ya. Sehingga pada waktu itu tuh tidak bisa disembuhkan ya kalau zaman dulu. Jadi kalau yang orang yang kena penyakit kusta udah pasti akan mati ya. Mendengar hal itu gadis kecil ini merasa sedih ya. Lalu ia teringat bahwa di negerinya di Israel itu ada nabi yang hebat. Lalu dia mendatangi nyonyanya, istri Jenderal Naaman, memberitahukan bahwa tuannya untuk menghadap nabi di Israel itu. Akhirnya mendengar hal itu Naaman pun bergegas untuk pergi ke Israel. Tidak lupa dia membawa persembahan yang banyak sekali. Karena apa? Karena dia senang ya, karena dia akan sembuh. Dia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikel emas dan juga 10 potong pakaian. Sesampainya ia di Israel, dia ke rumah Nabi Elisa seperti yang dikatakan oleh gadis kecil itu. Nah, pada saat dia sampai di rumah Elisa, Elisa menyuruh seorang suruhannya untuk bertemu dengan Naaman dengan pesan, pergilah ke sungai Yordan, mandi sebanyak 7 kali, maka engkau akan menjadi sembuh dan menjadi tahir. Mendengar hal itu, respon Naaman gimana adik-adik? Harusnya dia senang ya, oh cuman mandi doang nih di sungai Yordan, gampang banget. Tapi ternyata respon Naaman enggak loh adik-adik, dia malah marah. Hah? Kok aku disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor itu sih? Emang gak ada sungai-sungai yang lain yang lebih bersih? Terus yang dia kecewa lagi, kenapa Nabi itu malah menyuruh suruhannya? Kenapa gak dia sendiri yang bilang keluar? Nah, dia marah sekali, mukanya merah, hatinya panas. Melihat hal itu, pengawal-pengawalnya langsung datang ke Naaman. Udah, pokoknya pengawal-pengawalnya membujuk Naaman ya supaya Naaman mau mengikuti perkataan Nabi Elisa tersebut. Akhirnya setelah dibujuk, Naaman pun mau mengikuti perkataannya Nabi Elisa. Ia pun segera pergi ke sungai Yordan. Sesampainya di sungai Yordan, ia mandi sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi adik-adik? Iya benar, dia menjadi sembuh. Kulitnya menjadi halus dan bersih seperti kulit seorang anak. Ya, dia menjadi tahir kembali, dia sangat senang. Nah adik-adik, dari sini kita bisa belajar ya, walaupun gadis kecil ini menjadi pelayan, ya hanya menjadi budak, menjadi pembantu di rumah Jenderal Naaman, dia tetap bisa menjadi berkat ya buat tuannya itu. Dia dipakai Tuhan karena dia tetap mengasihi tuannya itu dan menolong tuannya untuk menjadi sembuh. Ya, kita juga bisa loh seperti gadis kecil ini, walaupun kebebasan kita terganggu saat ini, ya kita dibatasi dengan adanya pandemik ini, kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Misalnya di rumah, kita bisa membantu ibu kita di rumah. Kita juga bisa mendoakan guru-guru kita, teman-teman kita, dan mendoakan negara kita. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Teacher Moses, tadi Bible lessonnya seru banget ya. Wah, bagus banget ya Bible lessonnya ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke Bible Memory Verse. Bible Memory Verse minggu lalu diambil dari 1 Korintus 1 ayat 28a. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Dan untuk Bible Memory Verse minggu ini yang harus kalian hafal untuk minggu depan, itu terambil dari Yohanes 8 ayat 36. Berbunyi,
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dihafal ya Bible Memory Verse-nya ya. Sekarang Teacher Moses mau mengumumkan siapa yang menang Activity Challenge minggu lalu. Ini dia pemenangnya. Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bye. 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Shalom teman-teman, aku mau menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay, selamat buat kalian yang menang Activity Challenge minggu lalu. Nah, untuk Activity Challenge minggu ini gak kalah spesial loh Teacher Moses. Oh ya, apa tuh yang spesial tuh Teacher Adin? Karena minggu depan kita merayakan kemerdekaan Indonesia, jadi Activity Challenge kita adalah berfoto dengan tema kemerdekaan Indonesia. Wow, jadi kalian bisa berfoto dengan kostum Indonesia. Contohnya kalian bisa pakai baju tentara. Atau enggak kalian juga bisa berfoto dengan atribut bendera. Ataupun kalian juga bisa foto dengan baju adat istiadat. Semua Activity Challenge ini paling lambat dikumpulkan hari Selasa sebelum jam 5 sore ke Teacher Heli. Ayo semuanya jangan lupa kirim ya fotonya. Karena semuanya bakal dapat hadiah loh. Selamat mengikuti Activity Challenge. Kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah Menorah Stars hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menjagai kehidupan kami, Tuhan senantiasa melindungi kami dan juga memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami supaya Tuhan memberkati, memberikan berkat dan juga agar kami satu keluarga semuanya boleh tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik Menara Star di rumah, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Pengumuman apa tuh Teacher Adin harus dengar Teacher Moses, Meno juga harus dengar Teacher Moses, adik-adik semua juga harus dengar Teacher Moses. Minggu depan kita akan ada Menorah Star Special Independence Day Service. Pastikan adik-adik jangan sampai terlambat ya. Sampai ketemu minggu depan. Yeay, puji puji Tuhan. Tuhan. Akhirnya ibadah kita sudah selesai Teacher Ya, Moses. Teacher Moses merasa terberkati gak? aku merasa sangat terberkati. Meno juga merasa terberkati gak? Wah, Teacher Adin juga merasa diberkati banget loh. adik-adik juga merasa diberkati kan? Oh iya, sekali lagi Teacher Moses mau ingetin bahwa minggu depan kita akan ada Menorah Star Special Independence Day Service. Jadi kalian jangan sampai lupa ya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.